Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narisa Amalia. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi bioptik dalam keperawatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama teman saya. Yang pertama yaitu Putri Maulidia, yang kedua Putri Nur Hasanah, yang ketiga Amanda Putri Dewi, yang keempat Fitri Nur Aisyah, yang kelima saya sendiri yaitu Narisa Amalia, yang keenam Rima Irki Nurjihan. Baik, untuk yang pertama ada pengertian bioptik, yaitu bioptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Bioptik adalah ilmu yang berkaitan dengan penglihatan manusia atau makhluk hidup. Bioptik terbagi menjadi dua, optik geometri dan optik fisika. Optik geometri adalah perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Sedangkan optik fisik adalah gejala cahaya seperti disperse, interferensi, dan polariasi tidak dapat dijelaskan melalui metode optika geometri. Menurut para ahli, Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727 berpendapat bahwa cahaya itu menggambarkan peristiwa cahaya sebagai sebuah aliran dari butir-butir kecil. Teori korpuskuler. Thomas Young pada tahun 1773 sampai 1829 dan August Fresnel pada tahun 1788 sampai 1827 menjelaskan bahwa cahaya dapat melentur berinterferensi. Sedangkan Huygens pada tahun 1690 menganggap cahaya itu sebagai gejala gelombang dari sebuah sumber cahaya menjalarkan getaran-getaran ke semua jurusan. Selanjutnya bagian pada mata, ada retina yaitu terdapat ros, batang, dan dak onse atau kerucut. Fungsi rod untuk melihat pada malam hari, sedangkan kon untuk melihat siang hari. Fovea centralis yaitu daerah jagung berukuran 0,25 mm, di tengah-tengah terdapat majula lutea atau bintik hidung. Kemudian ada kornea yaitu lapisan mata paling depan dan berfungsi untuk memfokuskan benda dengan cara refraksi dan tebal 0,5 mm. Alat optik mata. Bagian pada mata terdiri dari lensa dan pupil. Lensa adalah kristal yang mempunyai dua permukaan dengan jari-jari 7,8 dan memiliki fungsi untuk memfokuskan objek pada berbagai jarak. Pupil mengatur cahaya yang masuk. Apabila cahaya terang, pupil menguncup, dengan demikian sebaliknya. Saya akan menjelaskan aplikasi pada bioptik. 1. Oftalmoskop. Oftalmoskop memiliki prinsip, yaitu alat ini sebagai pemeriksa untuk mengetahui kendala fundus okuli atau retina mata dan pembuluh darah koroidea keseluruhannya. Itu adalah contoh gambar oftalmoskop dan cara pemakaian. Yang kedua adalah alat retinoskop. Alat ini dipakai untuk menentukan resep lensa demi koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Meskipun demikian, mata penderita perlu terbuka dan dalam posisi nyaman bagi si pemeriksa. Fungsi retinoskop dianggap normal. Alat yang ketiga adalah keratometer. Alat ini untuk mengukur kelengkungan kornea. Pengukuran ini diperuntukkan pemakaian lensa kontak. Lensa kontak ini dipakai langsung, yaitu dengan cara menempel pada kornea yang mengalami gangguan kelengkungan. Ada dua lensa kontak, yaitu yang pertama hard contact lens, dibuat dari plastik yang keras tebal 1 mm dengan diameter 1 cm. Prinsip cara kerja aplikasi bioptik dalam keperawatan. Benda dengan ukuran tertentu diletakkan pada depan cermin, cembung,
dengan cara diketahui akan membentuk bayangan 2/2R. Belakang berlandasan kerja cermin cembung, maka dibuat keratometer. Pada keratometer kornea bertindak sebagai cermin cembung, sumber cahaya sebagai objek pemeriksa mengatur fokus agar memperoleh jarak dari kornea. Pemeriksa menentukan ukuran bayangan yang direfleksikan dengan mengatur sudut prisma agar menghasilkan bayangan. Posisi prisma setelah diatur akan dikalibrasi rata-rata radius for kornea dalam dioptri. Nilai rata-rata 44 dioptri dengan rata-rata radius kornea 7,7 mm biasanya dalam pengukuran bayangan.